Selamat hari Pentakosta. Ada rasa deg-deg-deg gak di jantung saudara? Gak ada deg-deg-deg. Jadi gak berdetak. Setiap kali kamu merasakan jantungmu berdetak, ingat, kamu masih hidup. Tuhan yang memompa itu. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, bagaimana mengenal suara Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes 16, mulai ayat 8 sampai ke 15. Injil Yohanes 16, mulai ayat 8 sampai 15 semuanya. 1, 2, 3. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu perkataan Tuhan Yesus sebelum dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Dia sudah menubuatkan bahwa kalau dia sudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan di muka bumi ini dan kembali kepada Bapa di surga, maka Roh Kudus akan diutus, Roh kebenaran, Roh penghibur, dan itu sudah terjadi lebih 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Saya membaca berita bahwa di Jepang beberapa tahun lalu itu sudah menciptakan sebuah robot namanya Pepper. Nah, robot ini spesial karena dia sanggup mengenal perasaan saudara. Apakah saudara sedang senang atau sedang susah? Apakah saudara itu sedih atau saudara itu tidak bersedih hati? Dia mengenal perasaan. Dari mana dia mengenal? Dia bisa mengenal lewat wajah saudara, lalu suara saudara, lalu gerak-gerik saudara. Jadi robot ini memperhatikan. Misalnya kamu punya robot, pulang ke rumah, dia bisa lihat wajahnya, dia bisa lihat gerak-geriknya, lalu dia bisa tahu kamu sedih atau lagi senang. Hebat ya? Hebat gak? Suamimu tahu gak kalau kamu sedih atau susah? Istrimu tahu gak? Kadang-kadang gak tahu. Robot ini lebih tahu perasaan. Dan disenangi saudara. Harganya itu berapa? Kalau didolarkan harganya kira-kira 2.000 US dollar. Nah, mau beli gak? Ayo, mau beli robot atau beli suami? Saya tidak tahu apakah hari ini di Amerika kita bisa beli robot ini dari Amazon atau dari yang lain. Tapi di Eropa ini bisa dibeli dan dipromosikan oleh sebuah perusahaan namanya French Robotic Company. Saudara, hasil ciptaan yang disukai oleh banyak manusia ini memberikan kita sebuah tanda bahwa di zaman akhir ini hati manusia semakin kosong, semakin hampa. Walaupun teknologi semakin tinggi dan semakin canggih,
Tapi hati manusia semakin kosong. Membutuhkan pengertian dari manusia atau dari yang lain, ya. Untuk mengenal perasaannya, untuk mengerti dia. Ini sebuah kebutuhan. Ketika high-tech teknologi tinggi semakin canggih, manusia seharusnya lebih membutuhkan high touch, sentuhan. Hari ini manusia kurang sentuhan, saudara mengerti? Anak-anak kita itu bangun pagi, saudara bangun pagi sentuh apa? Bukan suami atau istri di sampingmu, sentuhnya handphone. Di tengah-tengah high-tech, manusia membutuhkan high touch. Walaupun kadang-kala itu tidak disadari bahwa kebutuhan manusia adalah jiwa dia yang semakin kosong, yang semakin hampa, membutuhkan sesuatu untuk diisi. Nah, nggak tahu mau isinya apa, lalu cari siapa? Cari robot, ya kan? Cari pelarian yang lain, alkohol, obat bius, narkoba, perjudian, dan berbagai macam pelarian lainnya untuk diisi jiwanya, hatinya. Tapi tetap hati manusia itu kosong dan hampa, apapun yang kau isi. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan hari Pentakosta ketika Bapa di sorga mengutus Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati dan jiwa kita. Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi bukan hari ini saja, bukan hari perayaan ini saja. Selama-lamanya, itu kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 16. Dengan kata lain, orang percaya, orang Kristen tidak ditinggalkan yatim piatu, tidak ditinggalkan sendirian, tidak ditinggalkan kesepian walaupun kamu hidup sendiri. Puji Tuhan ya. Sebab Roh Kudus hadir dan mengisi hati saudara, hati saya yang sudah menerima Kristus, dan mengisinya sampai penuh, sampai limpah, sampai sempurna. Tidak ada lagi yang bisa diisi oleh yang lain. Tidak perlu lagi diisi oleh yang lain. Sebab Roh Kudus memberikan kepuasan jiwa, memberikan kesempurnaan dan kebahagiaan dari perasaan dan emosi dan jiwa kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengenal suara Roh Kudus itu? Itu yang mau kita pelajari. Apakah sama dengan suara hati? Tidak, saudaraku. Suara hati tidak sama dengan suara Roh Kudus. Sebab hati manusia sudah tercemar oleh dosa. Hati manusia cenderung kepada keinginan daging dan keinginan nafsu. Berbeda dengan suara Roh Kudus. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa salah. Jadi saudara jangan gampang-gampang sudah percaya kalau ada orang bilang, Roh Kudus ngomong sama saya nih, ya. Roh Kudus bicara sama saya begini-begini, Tuhan bilang sama saya begini-begini. Hati-hati saudara, belum tentu benar. Salah satu contoh, teman kuliah kami dulu sama-sama di seminari, ya. Dia kakak tingkat, beda satu tingkat dengan saya, wanita, masih muda, umurnya mungkin 21, 22. Jadi waktu setelah 2 tahun belajar itu diutus untuk pelayanan, khususnya waktu liburan 2 bulan. Masa liburan kayak sama gitu diutus ke gereja. Nah, dia diutus ke sebuah gereja di Jawa Timur. Dia pelayan di situ, orangnya cerdas, pinter main piano, pinter PA, ya. Pembahasan Alkitab, wanita, cantik pula. Nah, di gereja itu tempat dia pelayanan ada seorang majelis. Umur kira-kira 45, 46 itulah. Belum menikah, single. Nah, naksir ini mahasiswi. Ya. Jadi setelah pelayanan berapa minggu, suatu hari si majelis mendekati dia. Dia katakan, penginjil, saya sudah berdoa sama Tuhan, minta Roh Tuhan, Roh Kudus memimpin saya.
Dan setelah berapa minggu ini mengenal kamu, Roh Kudus bilang sama saya bahwa kamulah jodohku. Bayangkan kalau saudara di situ, kaget gak? 22 ditaksir sama 45, ini 2 kali lipat saudara. Tapi majelis lu udah punya rumah, punya kerjaan, ya, punya income, sayang rambutnya terlalu sedikit. Kaget ini teman saya, waduh, dia takut. Ini majelis nih, mau naksir jodoh, mau gak kamu menikah dengan aku? Tuhan yang bilang. Wah, Tuhan yang bilang loh, berarti kan gak salah. Roh Kudus kasih tahu loh. Takut dia. Diam-diam dia lari pulang ke seminari. Tinggalin itu gereja. Pulang ke kampus. Nangis. Kenapa ini? Bagaimana menjawabnya? Ada dosen kami bilang, kamu besok balik lagi. Bilang sama dia, Roh Kudus bilang sama saya tidak harus menikah dengan Anda. Mengerti saudara? Bahaya kan? Kalau masing-masing manusia mengklaim, mengatakan ini Roh Kudus yang bilang, ini Roh Kudus yang bilang, ini Roh. Saudara, ini jadi apa? Subjektif, mengerti? Jadi relatif, yang satu bilang, you harus kawin sama saya. No, aku gak mau kawin sama lu. Roh yang bilang, Roh yang bilang. Jadi suara mana yang betul? Bagaimana kita bisa mengenal suara yang betul? Suara Roh Kudus itu harus kembali kepada firman Tuhan. Harus kembali kepada teks Alkitab. Bilang apa? Dan hari ini kita mau belajar. Ada 3 prinsip penting untuk saudara tes. Apakah itu suara Roh Kudus atau bukan? Yang pertama, Roh Kudus membuat hidup kita semakin kudus dan semakin benar. Ayat 8. Di situ muncul istilah menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus diutus ke dunia ini untuk menginsafkan manusia dalam hal dosa, dalam hal kebenaran, dan penghakiman. Artinya, Roh Kudus membuat hidup kita, hidup manusia semakin kudus, semakin benar, menolak dosa, semakin mengenal Kristus, satu-satunya kebenaran yang sejati, dan punya hati yang takut terhadap penghakiman, sebab iblis pun sudah dikalahkan. Nah, kalau Roh Kudus berbicara kepada kamu, membuat kamu tidak makin kudus, makin melawan firman Tuhan, tidak makin percaya sama Tuhan, dan kamu tidak takut sama penghakiman Tuhan, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Jelas prinsipnya. Jadi itu ukurannya. Ya. Kalau tidak membuat makin kudus, makin benar, makin takut Tuhan, itu pasti suara lain. Bisa suara kamu sendiri, suara hati kamu. Bisa suara dari si jahat. Hati-hati. Ya, teman, suatu hari dia bilang, Pak Edi, saya itu benar-benar bingung. Ya, suara Tuhan, suara Roh Tuhan atau bukan di dalam hati saya. Saya yakin sih suara Roh Kudus soalnya selalu benar. Misalnya, suatu hari Roh itu bilang, kamu lihat gak si A itu? Si A itu gak lama lagi akan mati. Bilang sama dia. Dan benar gak lama si A meninggal. Suara Roh Kudus atau bukan? Bukan sekali loh Pak Edi. Gak lama kemudian saya lihat tadi si B, ada suara lagi ngomong di dalam saya. Kamu lihat itu si B. Si B gak lama lagi mati. Wah, saya jadi kaget. Saya kasih tahu dia, temanku B, ada suara loh di hatiku bilang, kamu gak lama lagi meninggal. Hus, kamu keterlaluan, kata temannya. Sembarangan ngomong. Bener, gak lama lagi mati. Benar gak suara Roh Kudus? Lalu gak lama kemudian dia ketemu si C. Suara dia ngomong lagi,
Kamu lihat gak dia si C? Dia bakal kena kecelakaan. Gak lama kemudian benar kena kecelakaan. Pak, lama-lama saya jadi takut ketemu teman-teman saya. Soalnya itu semua mati kecelakaan dan terjadi. Dan suatu hari suara itu bilang sama saya, pamanmu di Indonesia bakal mati. Wah, saya kaget. Langsung saya telepon ke Indonesia, tanya, gimana kabar paman? Keluarga di sana bilang sudah meninggal. Wah, Pak, saya makin takut. Bagaimana kalau suara itu bilang sebentar lagi mama mau mati? Jadi dia tanya saya, Pak, itu suara siapa? Suara Tuhan atau bukan? Atau suara lain? Saya bilang, saya juga gak tahu. Tapi cek di Alkitab, cek di firman Tuhan. Alkitab bilang kalau itu suara dari Tuhan, suara dari Roh Kudus, pasti memberikan damai sejahtera, sukacita, gak ada rasa salah. Dan sekarang kamu perasaannya takut, perasaanmu rasa salah. Roh Kudus gak pernah memberikan ketakutan. Roh Kudus gak pernah memberikan rasa salah. Jadi singkat kata, saya tes. Tanya dia soal keselamatan, gak jelas selamat. Dia sendiri gak jelas dia selamat atau tidak. Jadi singkat kata, saya harus nginjili dia. Dan dengan Roma 10 ayat 10 kemudian, dengan rendah hati, dia bertobat, dia menerima Tuhan Yesus, percaya dalam hatinya, dan mengaku dengan bibir mulutnya. Saudara, hati-hati. Ini ukurannya. Ya. Jangan terjebak dengan suara lain. Suara kamu atau suara si jahat yang seringkali bisa benar. Contoh lagi, ada seorang bapak, suatu hari dia ke gereja. Dia dengar khotbah, pendeta khotbah Yohanes 3:16. Wah, dia ini belum percaya, ya, masih simpatisan ke gereja dan suka main loto. Nah, dia dengar pendeta bilang Yohanes 3:16. Waktu pulang dia beli loto, saudara, 3:16, kena. Lalu ada suara hatinya bilang, lihat itu ayat Mas renungan harian. Dia lihat hari Senin ada ayatnya, beli loto, dia beli, kena, saudara. Lihat lagi renungan harian Selasa, dia lihat lagi ayatnya, beli, kena lagi. Lalu suara itu bilang, lihat yang Rabu, dia pasang lagi nomor sesuai ayat Mas itu, kena lagi, saudara. Sampai hari Sabtu, berturut-turut 6 hari. Lalu suara itu ngomong lagi, lihat hari ke-7, pasti benar lagi. Waktu hari ke-7 itulah dia pertaruhkan rumahnya dan hartanya. Dia yakin pasti kena. Ternyata amblas. Hati-hati, saudara. Roh Kudus tidak pernah membuat saudara semakin dosa, semakin serakah. Ini pasti suara lain, saudara. Iblis bisa buat kamu kaya raya gak? Kalau mau kaya raya, bisa gak? Yesus waktu dicoba, iblis bilang, lihat kepada seluruh dunia dan kekayaannya, aku akan berikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Saudara, saya harap ini pulang saudara akan beli loto ya. Wah, ini Pak Edi hari ini khotbah apa ini? Coba lihat ayatnya ini. Mudah-mudahan gua kena loto nih ya, berapa puluh juta. Jangan. Daripada beli loto, saudara, persembahan. Ya. Dukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah resesi. Saudara yang belum perpuluhan. Utang sama Tuhan. Jangan beli loto, 1, 2, 3. Lemes jangan-jangan. Dia mau beli.
Roh Kudus tidak pernah memberi saudara suara yang membuat saudara lebih berdosa, tidak pernah. Tapi semakin kudus, semakin benar di hadapan Tuhan. Walaupun kamu benar 10 kali, jangan yakin itu dari iblis. Yang kedua, bagaimana kita menguji dan tahu suara itu dari Roh Kudus? Yang kedua, membuat kita mentaati firman Tuhan. Ayat 13, ada istilah seluruh kebenaran. Nah, istilah seluruh kebenaran di situ menunjuk kepada kebenaran Alkitab secara utuh, secara sempurna, seluruh. Dengan kata lain, Alkitab seluruhnya ini menjadi ukuran, menjadi standar untuk menguji suara-suara apapun di dunia ini, termasuk suara Roh Kudus. Apakah itu benar dari Tuhan atau bukan? Alkitab ukurannya. Jadi saudara hati-hati, Alkitab secara keseluruhan, bukan bagian-bagian tertentu yang kamu sukai. Nah, ada orang kan enggak, ya ini kan terlalu suka, ini terlalu sulit, ini enggak mau deh, mau yang ini saja. No, Alkitab secara keseluruhan. Tuhan Yesus tegaskan di ayat ke-15 tadi, Roh Kudus tidak berbicara atas dirinya sendiri, tetapi dia selalu berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh kebenaran yang sejati, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus gak pernah bertentangan dengan Alkitab. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Itu jelas. Gampang kita ukurnya, bukan? Beberapa tahun lalu di Pakistan ada seorang wanita bernama Farzana Iqbal. Nah, Farzana Iqbal ini jatuh cinta dengan pria kesukaannya, Muhammad Iqbal. Lalu mereka menikah, tapi tidak disetujui oleh keluarga. Keluarga sudah menjodohkan Farzana dengan pria lain, tapi dia ngotot, dia menikah dengan pria pilihannya. Nah, saudara, di dalam hukum, ya, tradisi di Pakistan untuk wanita-wanita seperti ini yang melawan tradisi dan melawan penentuan orang tua atau keluarga terhadap jodohnya, maka si wanita itu harus dihukum mati dengan rajam batu. Nah, ini namanya karo kari. Jadi kasus itu dibawa ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi di Lahore memutuskan, ya, wanita ini harus dihukum mati. Jadi dia secara umum, ya, wanita itu yang sedang hamil dirajam batu oleh kaum pria, termasuk ayahnya, saudaranya laki-laki, termasuk pria yang gak jadi menikah dengan dia. Ada di sini, dia dilempari batu sampai mati, disaksikan oleh polisi yang hanya nonton diam-diam. Terjadi di Pakistan. Karo kari. Oh saudara, ini bukan hanya terjadi untuk dia. Setiap tahun ratusan wanita mengalami seperti si Farzana, dengan alasan itulah kebenaran untuk memulihkan kehormatan keluarga. Mengerikan, ya. Tapi wanita-wanita yang jatuh cinta kepada pria kesayangannya tetap tidak kapok di Pakistan, sebab cinta yang sejati tidak bisa dipaksa. Cinta yang sejati itu murni, walaupun harus dibayar dengan nyawa. Itu kebenaran yang mereka percayai. Jadi ada dua kebenaran, satu tradisi, satu kebenaran tentang hubungan manusia. Oh saudara, hukum tradisi ini, ya, ditentang oleh dunia, termasuk hukum Islam. Tapi kenapa bisa dipraktekkan di Pakistan? Dikecam, tapi tetap dilaksanakan. Ini keterlaluan. Sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat
tidak berperi kemanusiaan, bukan? Anak sendiri, saudara sendiri. Kamu rajam sampai mati hanya demi kehormatan keluarga atau kehormatan yang palsu, justru menampar pipi keluarga, bukan? Sangat memalukan dan menyedihkan. Itu yang terjadi, saudara. Ini adalah contoh hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Hati manusia yang sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Walaupun ini sebenarnya sangat jelas. Saudara, binatang aja bisa sayang sama anaknya loh, bisa nggak? Luar biasa. Ini jelas bukan suara Roh Kudus, bukan suara kebenaran. Oh saudaraku, tanpa suara Roh Kudus, tanpa suara kebenaran di dalam hati kita, manusia, kita akan mengalami bahaya dan sangat-sangat mudah disesatkan, bahkan menjadi binasa. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita memuliakan Kristus. Ayat 14. Ayat 14 ada ungkapan berkata, Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Kristus. Memuliakan Kristus yang mengutusnya. Artinya apa? Suara Roh Kudus itu selalu akan membuat kita yang punya Roh Kudus pun akan memuliakan dan meninggikan Kristus. Jadi saudara tes, suara ini membuat saya lebih memuliakan Kristus, memuji Kristus, atau membuat saya lebih memuji diri dan meninggikan diri. Nah ini saudara uji. Kalau membuat saudara tidak meninggikan Kristus, malah meninggikan diri, meninggikan manusia, oh jelas itu bukan suara Roh Kudus. Ini prinsip yang sangat penting. Ketika COVID-19 mengganas sekitar 2 tahun lalu, termasuk di Indonesia, sangat ganas waktu itu. Ada seorang pendeta dari kalangan karismatik ekstrim, dia mengklaim bahwa dirinya mendapat perintah dari Tuhan Yesus. Mendengar suara Tuhan meminta dia, memerintahkan dia untuk menghardik virus COVID-19 seperti menghardik angin ribut. Seolah-olah dari sekian puluh ribu hamba Tuhan di Indonesia, dialah satu-satunya yang paling hebat, yang dapat perintah langsung dari Tuhan untuk menghardik COVID-19 agar virus ini lenyap dari Indonesia. Dan dengan berani-beraninya dia memakai nama Tuhan Yesus, kemudian mengusir dan menghardik virus COVID-19. Tapi hasilnya nihil, nol. Justru virus itu semakin mengganas dan memakan banyak korban, termasuk orang Kristen dan pendeta. Peristiwa itu sangat memalukan. Memalukan dirinya sendiri, memalukan seluruh kekristenan dan korps hamba Tuhan. Sebab orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang non-Kristen, mengejek dan menghina, memalukan kebenaran firman Tuhan. Pendeta itu dituduh sebagai nabi palsu yang berani-berani pakai nama Tuhan untuk bernubuat atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Saudara, ini contoh. Kalau pelayananmu, pekerjaanmu sudah makin hebat, saudara boleh jadi hamba Tuhan yang sukses, yang kaya, yang terkenal, yang pintar, yang hebat. Tapi kalau kau merasa itu adalah keberhasilan dirimu, membuat kamu lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain, ingat, itu bukan dari Tuhan. Sangat-sangat berbahaya. Betapa suksesnya dan berapa suksesnya seorang hamba, dia tetap adalah hamba. Amin.
Semua orang Kristen adalah hambanya Tuhan. Hamba tetaplah hamba. 1, 2, 3. Hamba tetaplah hamba. Jangan menyombongkan diri. Masih ingat Yohanes Pembaptis? Oh, dia hamba Tuhan yang besar. Sebab dia yang mempelopori kedatangan Yesus Kristus. Dia hamba Tuhan yang hebat, lebih hebat dari semua hamba Tuhan yang ada. Tapi dia berkata apa? Membuka tali kasutnya. Tali kasutnya Yesus Kristus itu. Aku pun tidak layak. Biarlah Kristus makin bertambah dan aku makin berkurang. Itu prinsip, saudara. Semakin melayani harus semakin rendah hati. Semakin sukses harus semakin rendah hati. Amin. Itu adalah pimpinan Roh Kudus. Itu adalah suara Roh Kudus. Hati-hati, saudara, sebab iblis bisa membuat saudara semakin lupa diri dan akhirnya menjadikan diri saudara berhala terhadap diri sendiri. Ada seorang teman lagi bertanya pada saya, Pak, saya dengar sebuah kesaksian ini. Apakah benar, Pak, ada seorang wanita yang dia bilang dia dibawa kunjungan ke sorga, jalan-jalan lihat-lihat, kemudian dibawa lagi kunjungan ke neraka. Jadi visitasi ke sorga, lihat-lihat cerita-cerita, lalu dia dikasih visitasi ke neraka, lalu cerita-cerita. Pak, kesaksian itu benar gak, Pak? Saya bilang saya gak tahu. Tapi mari kita cek apa yang dia ngomong itu sesuai gak dengan kebenaran. Kalau apa yang dia ceritakan itu membuat dia merasa lebih hebat, lebih rohani, lebih tinggi dari orang lain, sehingga dia diajak-ajak ke surga lalu ke neraka lalu pulang cerita-cerita, dan kalau ceritanya tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, kita simpulkan bukan dari Tuhan. Bisa saja itu bunga mimpi, bunga tidur, hayalan-hayalan dia. Bisa juga dari si jahat, karena si jahat akan membuat dia semakin sombong, merasa dia paling rohani dari semua jemaat yang ada di gerejanya. Lu pernah ke surga? Gua ke surga lo. Ke neraka juga gua lihat-lihat, nggak tahu di situ ada siapa. Makanya lu jangan jahat-jahat sama gua lo, nanti lu ke neraka lo ya ditusuk kayak sate lo. Merasa lebih hebat dari yang lain, karena dia sudah kesana dan balik lagi. Oh, saudara, kalau itu pasti bukan dari Tuhan. Cek dengan Alkitab. Lalu orang yang tanya itu bilang, Pak, kalau dicek dengan Alkitab dan itu sama, untuk apa kalau kita ke surga dan ke neraka? Toh sudah ada Alkitab yang ngomong kan? Betul sekali. Sebenarnya Alkitab ini sudah cukup. Sudah cukup menjadi kesaksian bagi kita. Sudah cukup menjadi prinsip kebenaran bagi kita. Di luar itu pasti palsu. Gak perlu tambahan-tambahan A, B, C, D. Dan sudah gak perlu tahu juga, ada apa lagi lihat di surga? Lihat gak si Daud main kecapi? Lu sempat lihat tanya Tuhan Yesus gak? Alamat rumahmu di mana? Sudah gak perlu yang gitu-gitu. Cukup dari firman Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan aku pernah ke surga, aku pernah ke neraka, dan kembali lagi cerita, bagi saya pribadi pasti palsu. Kenapa? Karena dia akan lebih sombong dari Paulus dan dari Tuhan Yesus. Sebab Paulus pernah diangkat ke Firdaus, dia pulang dia tidak cerita. Dia gak bicara dia pernah ke neraka. Yesus datang dari surga dan dia turun ke dalam kerajaan maut. Tapi Yesus pun gak cerita-cerita. Nah, kalau kamu ke surga, ke neraka dan cerita-cerita, kamu lebih hebat kan? Nah, kalau kamu lebih hebat dari Kristus dan Paulus, pasti bukan suara Roh Kudus. Maka saudara, itu logika kebenaran. Jangan sampai pengalaman saudara membuat saudara haus pujian, haus ditinggikan, memuji diri sendiri dan lama-lama lupa diri dan bisa memberhalakan dirimu, kamu jadi Tuhan. Ayo, bahaya itu. Dan
kamu bisa binasa. Saudaraku, setiap hari kita mendengar suara, banyak suara. Suara suami, suara istri, suara tetangga, suara teman, suara pendeta, suara internet, ya? Suara di medsos, suara iklan, suara TV, terlalu banyak suara. Hati-hati, jangan sampai saudara disesatkan oleh suara-suara yang tidak benar, tidak cocok dengan firman Tuhan. Jangan sampai saudara jatuh dalam pencobaan dan jatuh dalam dosa. Saya ingat berapa tahun lalu, saudara, CEO dari Firefox, saya tahu Firefox, sebuah perusahaan internet dengan income jutaan dolar. CEO-nya bernama Brendan Eich. Nah, Brendan Eich ini, dia seorang Kristen. Suatu hari, dia memberi sumbangan $1.000 kepada organisasi yang anti-gay. Ketahuan sama big boss-nya. Big boss-nya bilang, kenapa lu sumbang uang kepada anti-gay? Gak apa-apa, dia bilang, saya mensupport organisasi itu sebab saya juga mensupport pernikahan itu adalah antara satu wanita dan satu pria. Lalu bosnya mengatakan, silakan cabut persembahanmu dan cabut pernyataanmu bahwa kamu support pernikahan satu pria satu wanita. Kalau tidak, tinggalkan jabatanmu. Jadi dia diancam untuk dipecat. Nah, saya tanya saudara, kalau saudara mengalami seperti dia, apa yang saudara pilih? Saudara rela kehilangan kerjaan demi kebenaran? Atau saudara mengatakan, iya gimana ya, memang di kantor sih gua gak boleh bilang-bilang begituan sih ya, bahwa gua Kristen, gua KNIN sih, gua cinta Tuhan. Aduh, kalau gua keluar dari sini masih dapat kerjaan gak? Ya Tuhan sih bilang pelihara burung-burung, tapi kan bukan burung. Kadang-kadang kita kalau khawatir tau, seolah-olah kerjaan gua sudah gak ada. Brendan Eich adalah seorang Kristen imannya kuat. Dia bilang, tidak, silakan yang memecat saya. Saya tidak pernah akan mencabut dukungan saya kepada organisasi ini. Dan saya tetap percaya pernikahan yang benar adalah antara satu pria dan satu wanita. Oh saudara, ketika dia menjawab bosnya itu, dan itu disiarkan, justru Firefox itu yang dikatakan picik. Waduh, dunia membela dia. Dan banyak orang meninggalkan account-nya di Firefox. Justru rugi. Jadi, saya nggak tahu apa yang saudara alami hari ini. Kadang-kadang kamu pikir, aku bela kebenaran, aku bela firman Tuhan, aku bela Kristus, aku tinggikan namanya, nanti aku rugi. Saudaraku, Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli. Dia selalu maha baik, maha adil, dan maha kasih. Kalau kau sungguh-sungguh bertekad dalam jiwamu, aku mau memuliakan Kristus, aku mau memegang firman-Nya apapun yang terjadi, ingat, engkau pasti akan ditolong dan diberkati. Amin. Mulai hari diminta kepada Tuhan, oh Roh Kudus, beri aku hati yang sensitif, peka terhadap pimpinan suaramu, supaya aku tidak salah jalan, dan aku pasti akan mengalami kuasa-Mu, kasih-Mu, dan berkat-berkat-Mu yang limpah. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus boleh terus berbicara. Beri kami hati yang sensitif terhadap pimpinan-Mu, ya Roh Kudus, terhadap suara-Mu yang pasti sesuai firman Tuhan. Setiap hari kami mendengar banyak suara-suara, suara manusia, suara dunia, suara kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami jelas membedakan mana suara pimpinan Roh Kudus yang selalu benar, kudus, dan mulia. Supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, kami tidak jatuh dalam dosa, tapi kami sungguh-sungguh memuliakan Kristus, makin meninggikan Kristus.
Engkau yang terus bertambah ya Tuhan, kami yang terus berkurang. Ini doa kami. Berdoa bersyukur, memohon berkat, mengambil tekad dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, yang sudah mengirimkan Roh Kudus tinggal di dalam kami selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan. Kita nyanyi sebuah lagu Amazing Grace.